warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang huruf jar dan huruf athof. Nah, sebenarnya kalian sudah mempelajari bab ini di kelas 10 dulu, yaitu ada huruf jar dan huruf athof. Tapi sekarang di kelas 11 itu kalian akan mempelajari ini lagi tetapi dalam satu bab gitu ya. Tapi kalau yang dulu itu kan dua bab dipisah gitu, huruf jar dan huruf athof. Dan sekarang kita akan belajar tentang dua macam huruf ini secara bersamaan. Oke. Eh karena kalian sudah saya asumsikan sudah pernah belajar ini dan mungkin tinggal recalling aja atau tinggal mengingat-ingat saja yang dulu pernah kita pelajari bersama atau yang dulu belum pernah bersama saya, mungkin sekarang merasakan penjelasan dari saya gitu ya, tentang huruf jar dan huruf athof. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang huruf jar. Apa itu huruf jar? Nah, huruf jar ini adalah huruf yang hanya bisa mendahului isim. Huruf jar tidak bisa mendahului fi'il. Huruf jar tuh bisa memasuki fiil tetapi harus ada awamilun nawasibnya atau awamil-amil lain yang bisa membantu si huruf jar ini memasuki fiil atau mendahului fiil. Nah, yang sekarang akan kita bahas pertamanya adalah huruf jar yang mendahului isim karena fungsinya akan lebih maksimal jika huruf jar ini mendahului isim, yaitu adalah untuk memajrurkan sebuah isim. Sesuai dengan namanya ya, huruf jar. Huruf jar itu fungsinya adalah untuk memajrurkan sebuah isim. Yang mana isim yang terletak setelah huruf jar itu akan beri'rab majrur atau beri'rab jar. Nah, huruf jar itu atau isim yang dimajrurkan oleh huruf jar itu akan berharokat kasroh jika eh, isimnya ini adalah isim mufrad atau isim tunggal. Nah, kalau isim mufrad tanda-tandanya atau alamatul i'rabihi yakni al kasratu az-zahiratu atau kasroh gitu ya. Tetapi jika huruf jar ini memasuki isim musanna atau isim yang berada dua, isim musanna itu kan ada dua macam ya kan? Ada yang dalam bentuk marfu' dan ada yang dalam bentuk jar atau nasab. Dalam bentuk jar dan nasabnya, bentuk dari isim musanna ini pasti sama, yaitu dengan tambahan ya dan nun di belakangnya. Sementara ya nun ini dibaca atau sehuruf sebelumnya ya ini dibaca fathah dan nunnya dibaca kasroh. Seperti contoh yang saya ambil dari buku PDF kita. Di sini saya zoom. Nah, yang di atas itu adalah huruf jar, lalu ada al-amthilah, ada huruful jarri juga. Akan saya highlight mungkin di sini. Ada huruful jarri, huruf jarnya, yaitu ada di ruas ini. Lalu ada al-amthilah atau contoh dalam kalimatnya, lalu di sebelahnya atau di bawahnya itu ada huruf jar atau apa namanya huruf jar yang memasuki isim musanna atau isim yang bermakna dua. Nah, kita lihat atau kita perhatikan di sebelah sini. Di sebelah ini ada al-masjidani. Al-masjidani adalah bentuk musanna dari masjidun. Tunggalnya masjidun. Nah, al-musanna itu mendapatkan tambahan alif dan nun apabila dalam bentuk i'rab rofa. Ini masih rofa. Rofanya itu ada tandanya alif dan nun. Di sini kita ingin menambahkan huruf jar di sebelumnya isi musanna. Yang tadinya al-masjidani kita tambahi misalnya fi, di sini ada fi. Lil musanna jadinya fil masjidaini. Ini bacanya fil masjidaini. Cara bacanya huruf sebelum ya itu kita baca fathah. Ya-nya kita sukun sehingga dibaca diftong atau day gitu ya. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang day itu namanya diftong. Huruf yang dibaca kalau kita ada sebelum dan sesudahnya itu adalah huruf vokal yang berbeda pengucapannya namanya adalah diftong. Seperti yang ini, fil masjidah ini. Itu namanya diftong. Nah, nunnya kita baca kasroh. Fil masjidah ini. Dari sini paham ya insya Allah. Nah, di bawahnya lagi ada as-saidaliyani. As-saidaliyani itu artinya apoteker. Setelahnya mungkin akan kita masukkan satu lagi huruf jar. Apapun di sini bisa min ila ala fi limin hatta dan seterusnya. Lalu as-saidaliyani yang tadinya rofa menjadi as-saidaliyaini. Ya-nya sebelum ya yang kedua itu kita baca seperti yang di atas tadi dibaca fathah. Lalu ya yang kedua kita baca sukun. Lalu nunnya kita baca kasroh. As-saidaliyaini. Memang agak belibet ya ngomongnya. Nah,
ini pun juga berlaku untuk semua isim musanna, nggak hanya untuk al-masjidah ini, nggak hanya untuk as-saidaliyah ini, tetapi juga untuk kata-kata lain yang bentuknya musanna. Nah, lalu di bawahnya itu ada lil jam'i mudzakkaris salim. Selain untuk musanna, perubahan seperti ini juga dibutuhkan oleh jamak mudzakkar salim. Kalau yang tadi itu musanna sebelum ya-nya itu dibaca fathah, yang sekarang ini dibacanya kasroh. Jadi yang sebelumnya al-muslimuna atau as-salihuna dibacanya al-muslimina, as-salihina. Bedanya ada di huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya dibaca kasroh. Gitu ya. Sehingga tidak ada diftong di situ. Gitu. Oke, mungkin di sini sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengingat-ingat lagi apa saja itu huruf jar. Huruf jar itu ada paling tidak yang harus kita ketahui adalah 9. 9 itu apa saja? 9 itu ada an, ila, ala, fi, bi, li, min, hatta, ka. Kalau an itu artinya dari. Ila, ke. Ala, di atas. Fi, di, dalam. Bi, dengan. Li, untuk. Min, dari. Nah, ini juga ada yang artinya dari ini selain an. Lalu ada hatta. Hatta artinya sampai atau sehingga. Oke, lalu ada ka yang artinya seperti. Nah, di sini sudah ada beberapa macam huruf jar yang harus kalian tahu. Mungkin nggak perlu dihafalkan karena di dalam prakteknya huruf jar ini sering digunakan. Oke, di bawah ini ada juga fungsi dari huruf jar. Huruf jar ini mendahului isim, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi bahwa huruf jar ini hanya bisa memasuki isim atau terletak di sebelumnya isim. Lalu isim yang didahului oleh huruf jar akan beri'rab jar atau majrur. Askunu fi syari'i Imam Rokma khamsah gitu. Askunu fi syari'i Imam Bonjol Rokma khamsah. Saya tinggal di jalan Imam Bonjol nomor 5 gitu. Sebelumnya kita lihat ada huruf jar. Nah, setelahnya ada isim. Fi syari'. Ini ada isim. Nah, isimnya ini karena dia didahului oleh huruf jar, maka i'rabnya harus majrur. Majrurnya dari syari' ini ditunjukkan oleh adanya kasroh di belakangnya ini. Di huruf ainnya ini diharokati kasroh karena syari' itu termasuk isim yang mufrad atau isim tunggal. Dan isim tunggal itu alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu. Itu yang masih dalam bentuk tunggal. Lalu yang kedua, ini untuk yang musanna mungkin ya. Musanna. Yang pertama, yang kedua. Qad dhahabtu ila al-mustashfaya ini. Al-mustashfaya ini li hadzal maradi. Qad dhahabtu, aku telah pergi ilal mustashfaya ini ke dua rumah sakit untuk penyakit ini gitu. Oke, yang pertama di sini ada huruf jarnya ila. Lalu setelahnya ada isim. Isimnya itu yang pertama tunggalnya itu adalah al-mustashfa. Tetapi di sini kita ingin menuliskan yang artinya musanna atau yang artinya dua. Jadi bentuknya adalah al-mustashfaya ini. Ya, al-mustashfa itu sebenarnya yang belakangnya itu ada ya, ada alif layyinah, dan kalau alif layyinah itu akan kita bunyikan atau ingin kita berikan dia harokat, maka alif layyinah itu akan menjadi ya, sehingga al-mustashfa bentuk
musannanya adalah al-mustashfayani. Karena di sini sebelumnya ada huruf jar, maka sebelumnya itu harus dibaca atau apa namanya tambahannya itu alifnya diganti dengan ya sehingga dibacanya al-mustashfayaini gitu. Ini untuk yang musanna. Kita lihat di sini ada al-mustashfayaini. Alamatu jarrihi ya wa nun. Ya-nya disukun dan nunnya dikasroh. Gitu. Ad'ullaha lil muslimina wal muslimati gitu. Ad'ullaha lil muslimina wal muslimati. Saya berdoa kepada Allah untuk orang-orang muslim, perempuan maupun laki-laki. Di sini ada li. Jadi li ini bisa digabungkan dengan isim setelahnya. Tidak seperti kata-kata yang tadi atau seperti huruf-huruf yang lainnya. Kalau fi, ila itu masih bisa ya. Fi itu masih bisa tetapi hanya bisa digabungkan dengan domir yang muttasil. Tetapi di sini nggak ada domir, jadi fi, ila itu masih berdiri sendiri atau tidak digabungkan dengan isim setelahnya. Tetapi untuk li dan bi dan ka, untuk yang di sini tuh ada bi, li, dan K, karena bi, li, dan K ini terdiri dari hanya satu huruf, maka huruf bi, li, dan K ini bisa digabungkan dengan isim setelahnya. Seperti contoh ini ada lil muslimina. Jadi lilnya ini tidak ditulis sendiri, li seperti itu tidak, tetapi linya bisa digabungkan gitu ya. Dan al muslimina itu termasuk dari jamak mudzakkar salim yang berbentuk jer. Jernya itu ditandai dengan adanya mim atau huruf sebelum ya yang dibaca kasroh. Huruf sebelum ya yang dibaca kasroh ini saya tandai. Lalu ya-nya seperti yang di atas tadi masih disukun, tetapi nunnya yang di paling belakang dibaca fathah lil muslimina. Bukan lil muslimini, bukan, tetapi lil muslimina. Itu bedanya antara musanna dan jamak mudzakkar salim. Oke. Di sini mungkin sudah recalling ya, sudah mengingat gitu bagaimana caranya kita membuat kalimat yang di dalamnya terdapat huruf jar. Nah, selanjutnya selain huruf jar ada juga yang menyebabkan isim menjadi majrur, yaitu dzaraf. Dzaraf artinya keterangan. Dzaraf itu ada dua. Yang pertama dzaraf makan. Ada dzaraf makan, dzarful makani, dan yang kedua ada dzarfuz zamani. Yang pertama itu keterangan tempat dan yang kedua adalah keterangan waktu. Jadi jika ada keterangan tempat atau keterangan waktu yang dalam bahasa Arab disebutnya namanya dzaraf, maka kata atau isim setelah dzaraf tersebut dihukumi majrur atau dibaca jer. Jernya ini sama seperti yang di atas tadi. Bisa dalam bentuk mufrad yang dialamati atau yang ditandai dengan adanya kasroh. Kemudian untuk musanna yang ditandai dengan adanya ya dan nun di setelah huruf intinya itu ada ya dan nun yang dibaca huruf sebelum ya dibaca fathah dan nunnya dibaca kasroh gitu ya. Nah, ini juga berfungsi sama seperti huruf jar. Dzaraf makan itu apa? Ada apa saja, Bu? Dzaraf makan itu ada tahta, ada fauqa, ada amama, ada wara'a, ada bijanibi, dan seterusnya. Mungkin kalau untuk dzaraf zaman itu ada seperti yaum, yaumal ahadi, yaumal itsnaini, yaumal arbi'ai, dan seterusnya. Seperti itu yang namanya dzaraf zaman. Di sini akan saya berikan masing-masing satu dari contohnya. Untuk yang dzaraf makan, misalnya kita pakai yang fauqa, mungkin bisa. Wada'tu al-misbaha fauqa maktabi. Oke, wada'tu. Saya meletakkan atau aku telah meletakkan al-misbaha, lampu, fauqa al-maktabi, di atas meja. Fauqa ini termasuk dari huruf dzaraf zaman. Dzarf az-zaman atau dzaraf makan, sorry. Ini tempatnya apa namanya? Dzaraf ini menunjukkan tempat ya. Kalau tempat itu namanya dzaraf makan, kalau waktu namanya dzaraf zaman. Untuk fauqa tahta ala
tapi kalau ala termasuk huruf jar, berarti seperti fauqa, tahta, bijiwari, bijani, biwaro'a, amama, itu termasuk dzaraf makan atau keterangan tempat. Dan isim setelah dzaraf makan ataupun dzaraf zaman dibacanya kasroh atau dibacanya majrur. Fauqa. Di sini ada fauqa. Nah, setelah fauqa ini kita lihat di isim al-maktab. Al-maktab itu belakangnya kita lihat dulu. Kita lihat di sini al-maktab, al-maktabi. Dibacanya kasroh karena al-maktab termasuk huruf mufrad atau isim mufrad ya, isim tunggal gitu. Selain isim tunggal, apa saja yang bisa dialamati oleh kasroh? Nah, selain yang tunggal, kasroh itu bisa menandai untuk yang jamak taksir atau jamak yang bukan mudzakkar salim. Jadi jamak yang hanya bisa kita hafalkan, bukan yang bisa ditasrif. Kalau untuk yang jamak mudzakkar salim itu kan bisa ditasrif. Maksudnya ditasrif itu kita bisa tidak perlu menghafalkan tapi hanya perlu melihat bentuknya saja kita sudah tahu gitu apa bentuk jamaknya. Dan selain yang bisa ditasrif, jamak mudzakkar salim itu biasanya jamak untuk yang berakal atau untuk sesuatu yang berakal seperti al-muslimun. Itu kan berakal karena al-muslimun berarti manusia, ya kan? Walaupun gitu, kita masih harus menghafalkan yang lain seperti jamak taksir untuk yang kata-kata lain, misalnya untuk talibun jamaknya atullabu seperti itu. Ya kita nggak bisa apa ya namanya? Kita nggak bisa menentukan sendiri gitu. Ini termasuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Tetapi kita bisa tahu dari mana itu ternyata jamak mudzakkar salim atau jamak taksir dari bentuknya. Kalau jamak mudzakkar salim ya belakangnya ada wawu dan nun, atau kalau dalam bentuk jernya atau nasabnya ada ya dan nun di belakangnya seperti itu. Tetapi selama ini atau selama jamaknya kita bisa melihat seperti itu, yang pastinya untuk musannanya bagaimanapun bentuknya, entah itu berakal, entah itu tidak berakal, bentuknya tetap sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ditandai dengan adanya alif dan nun, dan dalam bentuk jarnya dan nasabnya ditandai dengan adanya ya dan nun. Seperti itu ya. Oke, ini contoh dari dzarful makan. Lalu kita coba untuk dzarfuz zamani. Untuk dzarf zaman. Dhahabtu ila al-madrasati yaumal itsnaini. Oke, dhahabtu ila al-madrasati yaumal itsnaini. Kenapa kok yauma? Kenapa kok nggak fi yaumi? Nah, yaum sendiri itu sudah merupakan dzarfuz zaman atau sudah merupakan keterangan waktu gitu ya, sudah merupakan dzarf. Jadi, kalau sudah ada yauma itu sudah menunjukkan keterangan waktu karena artinya kan hari, ya kan? Kalau seperti itu sudah menunjukkan waktu, tidak perlu kita berikan sebelumnya itu huruf jar fi. Tidak perlu. Jadi yauma sendiri sudah berarti dzarf zaman. Dan setelahnya, setelah dzarf zaman ini berharokat atau dibacanya jar majrur seperti itu. Kita lihat di belakangnya. Yaumal itsnaini. Itsnaini ini sebenarnya dari dua kan, seperti itsnani gitu kan. Nah, karena al itsnaini ini sudah dalam bentuk mabninya, tidak bisa berubah lagi. Al itsnain itu nggak bisa jadi al itsnani, tidak bisa, tetapi ya al itsnaini. Tapi kita coba lihat al itsnaini walaupun bentuknya seperti itu, dia tetap fi mahalli jarrin majrurun bi yauma atau bi dzarfiz zaman yang ada di depannya. Dzarf zamannya adalah yaum. Tidak perlu kita tambahi huruf jar di sebelumnya yaum. Fi yaumi. Walaupun itu nggak apa-apa, tetapi itu adalah pemborosan kata. Tidak perlu kita lakukan. Karena dalam bentuknya sendiri atau dalam maknanya sendiri, yaumal itsnaini itu sudah merupakan dzarf zaman. Seperti itu. Itu mungkin dari segi huruf jar dan dzarf. Lalu kita akan lanjut ke huruful atfi.